Oke, halo semuanya. Welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya dulu banyak banget dipertanyakan, tapi nggak tahu sekarang gimana ya. Tapi saya rasa untuk membentuk mindset aja ini cukup berguna. Karena buat Anda yang masih muda tujuannya, yaitu kenapa investasi itu sering disarankan ke anak-anak yang masih muda. Dan saya izin kenalin diri, kalau Anda belum kenalin saya William Martanto, saya udah di stock market investasi saham 10 tahun, dimulai tahun 2013, dan saat ini saya bikin video ini tahun 2023. Nah, berarti yang saya mau sampaikan adalah saya juga ngerasain karena bagaimana waktu saya juga masih mahasiswa, digeber banget untuk melakukan investasi. Padahal pada zamannya dulu, orang-orang menganggap investasi atau lagi trading saham itu judi, ya, ngeri gitu. Tapi kenapa sekarang jadi kayaknya digeber banget dan banyak yang ditawarkan adalah investasinya saham gitu. Selain daripada alasan paling aman, bentuknya jelas, ada perusahaan di belakangnya dan lain-lain yang alasannya banyak, saya juga kurang tahu. Tapi memang pada zaman saya dulu saya ngerti gitu kenapa itu jadi hal yang penting. Dan saya akan coba jelasin di video ini untuk siapa tahu bisa mencerahkan, tapi dipastikan tidak menjadi sesuatu yang mengharuskan Anda untuk bertindak. Jadi teman-teman yang masih muda, penonton yang masih seumuran umur-umur mahasiswa, maksud saya nggak akan bilang seumuran saya, karena sekarang saya udah umur 27, basically ini jelas bukan anak muda lagi gitu ya. Yang mana kalau waktu di umuran saya waktu masih mahasiswa, mungkin 18-20 tahun gitu, itu akan ngerti kenapa, oh kita ini yang banyak ditawarin. Hal unik saya temukan karena waktu dulu saya tahun 2016 itu ada pertama kali menulis buku, dan ini buku pertama saya, Mahasiswa Investor, mungkin beberapa dari Anda ada yang punya, dan atau pernah lihat gitu ya. Dan itu dapat respon yang kurang enak dari sesama mahasiswa pada zaman itu. Kenapa sih yang diincar mahasiswa mulu katanya? Dan sebenarnya jelas bukan mahasiswa yang jadi target marketingnya. Jawabannya itu karena kalau mau investasi saham kan mau buka akun harus punya KTP. Ya punya KTP kan harus 17 tahun ke atas. Jadi kalau tawarin ke anak SMP, SD ya nggak bisa gitu kan. Kalau bisa anak SMP juga mungkin anak SMP udah tawarin kali. Tapi karena perlu ada KTP ya jatuhnya ke mahasiswa. Kadang-kadang nggak mahasiswa juga yang nggak kuliah tinggi, yang nggak kuliah pun kita asal ada KTP pun orang akan bilang bahwa investasi itu bisa gitu dilakukan. Dan karena sifat dasar dari saham yang harga variatif, bahkan sampai harga di 50 pun ada, dan satu lotnya itu 100 lembar, berarti 5.000 perak aja Anda udah bisa punya saham, ya dianggapnya itu fair-fair aja untuk dikenalkan gitu. Dan di vlog saya yang sebelum ini, persis satu sebelum ini kan saya udah ngomong tentang financial freedom, bagaimana melawan inflasi gitu kan. Dan itu inflasinya bukan data BPS, melainkan apa yang kita rasakan di kantong kita sendiri. Bahwa harga barang itu terus naik. Kalau misalnya kita dulu 1 miliar bisa beli rumah yang mewah banget, mungkin sekarang 1 miliar tetap kebeli rumah tapi materialnya udah lebih jelek. Ya itu kan berarti harga produk tetap naik, sehingga financial freedom itu susah banget untuk mencapainya. Kita butuh pendapatan sampingan, investasi jelas salah satunya gitu kan. Salah satu pendapatan sampingan yang syukur-syukur bisa jadi passive income kalau Anda ngincar dividen juga. Ya syukur-syukur, karena kalau Anda mau jadi trader yang tiap hari trading ya kan nggak pasif gitu kan, aktif, basically Anda ikut melakukan tindakan atau aktivitas trading tersebut. Tapi kalau Anda untuk investing doang kan sebenarnya pasif banget, dan kapan aja Anda simpen sahamnya, mau beli kapan, jual kapan, terserah, yang penting Anda tahu itu memang aman dengan analisa. Nah, sekarang kita nggak bahas tentang itu deh, kita bahas tentang kenapa mahasiswa yang perlu. Memang sebenarnya paling baik itu jangankan investasi, tapi segala sesuatu kalau bisa dimulai dari masih muda. Karena kalau udah tua, ya tuanya umur berapa definisi kalian masing-masing ya, tapi pada saat udah termasuk umur tua, bawaannya udah males ngapa-ngapain, nyobain hal baru tuh udah nggak niat. Makanya kalau saya nggak tahu Anda pernah dengar istilah ini atau enggak, tapi saya ngomong aja bahwa kalau di sirkus, walaupun sama-sama singa, tapi yang tua nggak bisa belajar trik baru. Tapi yang masih muda, masih gampang dilatih. Ya itu memang karakteristik. Ya kita bicara hewan aja kayak gitu. Dan itu manusia pun bukan berarti samain ya. Tapi kalau memang udah tua, sudah punya pengalaman, apalagi merasa senior, biasanya akan menganggap bahwa hal-hal yang baru itu menyimpang dari apa yang mereka pernah pelajarin. Pengalaman kalau beda, cenderung orang-orang yang lebih berumur akan menolak. Ya, dan jangankan tentang investasi ataupun ilmu, kadang-kadang teknologi aja ada yang nolak gitu kan. Kayak zaman dulu orang sukanya jam analog, sekarang ada smartwatch dan lain-lain.
Apakah orang-orang yang maaf umurnya udah tua mau langsung ganti? Belum tentu. Kadang-kadang dibeliin anaknya pun pakai cuma buat fungsi jam yang nggak ada fungsi yang lain gitu kan, nggak ada fungsi olahraganya, nggak ada fungsi-fungsi untuk heart rate meternya segala macam gitu. Tapi yang masih mirip-mirip dengan pengalamannya doang yang dia masih mau terima. Nah jadi dengan faktor usia, pengalaman, dan adaptasi, kemampuan adaptasi tersebut, dari tadi nggak kepikiran buat ngomong, yaitu yang menentukan kenapa sesuatu, ya dalam hal ini yang kita bahas investasi, sebaiknya dimulai dari masih muda. Takutnya pas nanti udah keburu berumur, ya, dan punya kegiatan yang Anda anggap udah nyaman, udah jalan hidup, gitu, dan Anda mungkin cuma suka jalannya doang, Anda udah nggak mau dengar yang lain, udah tutup mata, tutup kuping sama yang lain, gitu. Apaan tuh investasi? Kerja aja cukup, misalnya. Gue punya ijazah buat apa kalau gue nggak pakai buat kerja? Pasti ada aja yang kayak gitu. Nah, yang kayak gini-gini, yang biasanya akan menolak paling cepat. That's why, paling gampang dimulai dari waktu masih muda. Mahasiswa juga punya niat belajar selalu paling tinggi, karena selagi menjadi mahasiswa, otomatis kan udah belajar juga. Nah, lagi belajar di kuliah, di kampus, maksud saya, belajar lagi hal baru. Dan di masa-masanya kita lagi nyari jati diri, pasti mau lebih banyak belajar hal yang syukur-syukur memperbaiki kualitas keuangan. Nah, kalau di zamannya saya dulu ya, waktu itu tahun 2015, pertama kalinya di Bursa Efek mulai, ya kita katakan mengincar ya ke anak-anak muda, ke mahasiswa, itu dengan jargon atau tagar hashtag yuk nabung saham. Kalau Anda tahu itu, ya mungkin Anda seangkatan sama saya. Tapi dari situ kita baru mulai juga di ajan saham dan mulai ada perubahan aturan lot yang dulunya 500, sekarang jadi 100. Terus ya gak lama mulai ada papan akselerasi. Ya, akselerasi baru mulai sih berapa tahun terakhir. Ini kan tahun 2023 saya bikin vlognya. Tapi mulai digampangin lah pokoknya. Terus buka account saham, dulu ada yang minimal harus 5 juta depositnya, ada yang 10 juta, yang mana itu tinggi banget buat anak-anak mahasiswa pada zaman itu. Tahu-tahu digampangin, 100 ribu aja udah bisa mulai. Walaupun kita juga waktu itu ketawa sih, karena lo invest 100 ribu, dikasih ceritanya iming-imingnya menyimpan saham dalam waktu tahunan, naiknya bisa ratusan persen. Sekarang ngomong 100% aja dari 100 ribu kan cuma 100 ribu ya. Jadi waktu itu walaupun memang diperlihatkan bagaimana fasilitas digampangin banget buat mahasiswa, tapi waktu itu emang susah untuk diterima karena ya sosialisasinya yang kurang. Jadi itu zamannya saya memang udah ngerasain hal-hal kayak gitu. Nah sekarang kenapa itu jadi hal yang penting dan saya pribadi mengakui hal itu penting. Satu, apapun bidang kuliah Anda, kerjaan Anda belum tentu persis dengan apa yang Anda ambil di kampus. Sarjana teknik, ya misalnya, belum tentu kerja teknik. Kuliah akuntansi, belum tentu jadi akuntan. Kuliah manajemen, belum tentu langsung jadi manajer. Malah bisa jadi nggak jadi juga, gitu ya. Pekerjaan yang tidak selalu sesuai dengan pendidikan, itu apapun kerjaannya, range gajinya yang dilihat. Range gaji seringkali jadi masalah, karena kecil banget lah misalnya, atau dibandingin gua kuliah 4 tahun bayar berapa, kerjanya bayarnya juga lama, kapan BEP-nya gitu kan, dan lain-lain pertimbangannya, sehingga mengharuskan untuk punya sesuatu yang bisa kerjain sebagai sampingan, sehingga waktu itu investasi juga jadi hal yang aman ya, aman dan tepat dilakukan. Kita beli saham, tinggal ambil kuliah, syukur-syukur dalam 4 tahun sudah cuan gitu kan. Ya kalau bisnis ada membantah, ada saham yang 4 tahun bisa dibeli makin turun, ada. Tapi kan sambil kalau Anda kuliah, apalagi ekonomi, keuangannya kan, masa nggak mau coba terapin ilmu analisanya kan. Saya dulu juga kuliah ekonomi kok, saya pakai ilmunya. Makanya saya selalu bilang ke orang-orang kan, saya tuh dulu mulai dari fundamental. Karena kuliah ekonomi, belajarnya di situ dulu. Gitu, belajar dari fundamental dulu. Masa itu nggak bisa dipraktekin? Kan bisa. Jadi waktu itu memang dari sisi waktu sangat cocok. Apalagi mahasiswa yang kuliah malam. Sambil kerja, malamnya kuliah. Di rumah cuma numpang tidur. Daripada merasa hidup berat, ada hal yang dikerjain, dan ada gaji yang bisa disisihkan. Investasi jadi pilihannya. Waktu itu yang saya pertimbangkan juga kenapa sampai sekarang saya yakini juga kalau bisa dari muda. Apalagi kalau kita bicara sekarang, ke zaman sekarang ya, nggak ngomongin zaman saya lagi. Zaman sekarang, sejak ada pandemi, kerja itu sudah lebih efisien. Work from home dan mix bisa ke kantor sekali-sekali aja. Atau mungkin seminggu cuma 2 kali,
Ya mungkin pada divisi tertentu ada yang harus full di kantor, tapi pada bidang tertentu ada yang nggak apa-apa lah, sekali-sekali mix hybrid boleh gitu kan. Itu berarti waktu Anda lebih banyak untuk mempersiapkan passive income. Kalau Anda mau mulai bisnis, bisa. Tapi ada satu hal yang saham lebih unggul daripada bisnis, yaitu Anda nggak perlu modal besar, nggak perlu beli ini itu, nggak perlu legalitas nama, brand, segala macam. Itu semua sudah ada dalam bentuk perusahaan, dan Anda cuma beli sesuatu yang namanya saham sebagai bentuk kepemilikan. Ya, bentuk kepemilikan bukan berarti Anda sah jadi pemilik satu perusahaan itu, enggak. Tapi at the very least, Anda membeli sesuatu yang bentuknya dengan jelas dan likuidasinya gampang. Karena beli dan jual saham itu kalau di laptop cuma F2, F4 doang kan, F2 buy, F4 sell gitu kan. Jadi dari sisi waktu, biaya, dan pengorbanan lain-lainnya itu lebih efisien. Sehingga untuk mahasiswa yang sambil kuliah, mungkin ada kuliah online juga kali ya, saya nggak tahu kalau ya udah nggak kuliah kan. Jadi kalau misalnya ada kuliah online, itu Anda punya banyak waktu juga. Sambil ngeliatin Zoom sebelah buka layar isi saham, itu sangat mungkin. Nggak konsen mungkin ya, tapi kan cuma beberapa jam tuh liatin saham sekali 2 kali. Kecuali Anda full time trader sambil kuliah, kayaknya juga nggak mungkin. Tapi saya rasa kalau untuk sampingan, itu membagi waktunya sangat gampang. Dan seperti yang saya bilang tadi, dibandingkan dengan berbisnis, pengorbanannya jauh lebih sedikit di saham. Dan karena itu persentase gagalnya pun bisa kita atur. Karena saham itu ada namanya cut loss kan. Kita lihat sahamnya udah turun berapa, harganya berapa persen, sudah sampai pada level yang kita anggap, oh udah gua nggak bisa terima nih, lepas. Tapi kalau bisnis kan kita bawaannya merasa memiliki, pengen diperjuangkan terus sampai benar-benar mama bangkrut gitu kan. Kalau saham tuh cepet gitu, dan ketika Anda putuskan Anda nggak mau melanjutkan lagi, kalau bisnis Anda mau banting setir, Anda harus jual-jualin inventarisnya, barang-barang yang Anda beli-beli, aset gitu ya, harus Anda buang-buangin, jual-jualin. Kalau saham kan langsung jual selesai gitu. Jadi itu juga yang membuat saham itu menguntungkan untuk dilakukan oleh mahasiswa. Lalu yang tidak bisa dilupakan adalah harga saham yang selalu variatif, bahkan dengan 5.000 perak, bahkan sekarang di bawah 5.000 perak aja bisa, karena ada namanya papan akselerasi. Untuk saham-saham yang kapitalisasi pasarnya kecil, harganya bisa di bawah 50. Bahaya dong? Enggak. Jangan menilai saham dari harganya. Sudah banyak saham yang harganya dari papan akselerasi di bawah 50, sudah hampir ratusan, itu ada. Dan saya punya contohnya sebenarnya. Anda bisa lihat, bisa mampir ke Instagram @whprojectofficial, itu kita banyak pembuktian juga, karena kita juga memberikan rekomendasi saham ke orang-orang, dan beberapa kali saham yang kita dapetin dari papan akselerasi tersebut dari harga di bawah 50 sampai ratusan, yang mana istilahnya cuan beggar, itu ada gitu ya, bisa terjadi. Ya ini bukan jual mimpi, tapi fakta memang bisa terjadi walaupun nggak gampang. Tapi artinya harga yang terjangkau untuk mahasiswa yang, maaf kata, mungkin untuk mengatur keuangan dan tabungannya pada waktunya masih susah gitu ya. Sehingga ini menjadi keunggulan yang secara khusus selalu dikatakan kenapa mahasiswa kalau investasi saham dianggapnya nggak akan terlalu berat. Karena itu cuma sebagian kecil dari tabungannya dengan menilai saham-saham yang valuasinya atau harganya murah, valuasinya tinggi. Gitu. Nah, akhirnya sebenarnya apapun yang saya omongin tadi, itu sebenarnya bukan sebuah promosi mengatakan bahwa, oh kalau lu mahasiswa lo harus investasi. Enggak. Pada akhirnya keputusan balik ke Anda semua. Kan sebagian orang akan menganggap nggak penting lah gitu kan. Atau ada yang udah warisin bisnis orang tua, nggak butuh investasi saham. It's okay. Pilihan semua kembali ke Anda. Tapi kalau misalnya Anda pernah bertanya-tanya, kenapa investasi itu penting dan dari muda harus melakukannya, ini jawabannya yang saya jelasin. Dan berdasarkan apa yang saya lewatin pada zaman dulu, yang menjadi jawaban yang masuk akal kenapa memang itu perlu dilakukan. Saya juga selalu dukung. Kalau saya ada teman-teman yang masih muda, maksudnya yang ada mahasiswa baru ketemu saya, misalnya pembaca buku saya gitu, Pak saya udah baca bukunya ya Bapak nih, terus nanya-nanya, memang penting banget, saya akan bilang itu penting. Ya, untuk sampingan, ditujukan untuk sampingan dulu, itu penting. Dan kalau nanti ke depannya memang Anda berhasil, mau difokuskan ke saham doang, itu juga bisa. Tapi dimulai dari masih muda, supaya otaknya lebih mau belajar terus. Ya, salah satu kendalanya, seperti saya bilang tadi, orang yang udah berumur cenderung menolak dengan hal-hal baru. Daripada keburu tua, nanti Anda malah nganggap, udah nggak umurnya lagi, udah capek, atau segala, udah males gitu ya. Akhir-akhirnya, walaupun
itu penting, Anda menolak duluan karena faktor tersebut. Mendingan dimulai dari sekarang. Gitu. Ya setidaknya Anda dari vlog ini, saya harap Anda punya jawaban yang kuat kenapa investasi saham itu penting dilakukan dari masih muda. Tapi soal mau jalannya atau enggak, ya kembali ke Anda. Ada banyak hal lain untuk menjadi penguat kenapa investasi harus dilakukan dari masih muda. Ada juga hal lain yang lebih kuat untuk menolak kenapa investasi tidak perlu dilakukan. Misalnya, ya keuangan. Kalau uangnya memang nggak cukup, nggak perlu dilakukan, it's okay. Tunggu uangnya ada baru lakukan juga nggak apa-apa. At the end, keputusan kembali ke Anda. Yang penting Anda sudah ngerti dan dapat jawaban dari pertanyaan tersebut bila mana pernah dipertanyakan oleh Anda sendiri. Sekian video saya pada kesempatan kali ini. Silakan diberikan like dan subscribe. Dan di dislike aja kalau Anda merasa kurang cocok dengan apa yang Anda pikirkan. Dan kita ketemu lagi pada vlog saya selanjutnya. See you again.